Menurut kalian, punya duit 2 juta mending pilih HP apa nih? Buat tim mendang mending, ayo kita masuk. Kalau gue sih punya duit 2 juta mending HP spek tinggi, desain yang bagus, dan build quality yang mantep. Tapi, emang ada? Sebenarnya poinnya bukan di duit 2 jutanya sih pilih HP apa. Tapi lebih ke memaksimalkan duit 2 juta itu buat dapat HP yang terbaik. Entry level terbaik. Kayak contohnya HP yang satu ini. Ini adalah Redmi 10. Jadi di sini gue mau sharing ke kalian pengalaman gue pakai si Redmi 10 ini. Yang digadang-gadang bakal jadi HP goib lagi. Tapi katanya sih. Tapi ini yang sebenarnya terjadi di Redmi 10. Jadi ini adalah review Redmi 10 dari gue. Murni jujur pendapat gue, dan yang pasti tanpa endorse. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, mari kita opening dulu. Oke, langsung aja. Sebenarnya HP ini tuh menurut gue jadi HP yang paling worth it di harga 2 juta. Ingat ya, 2 juta, bukan 2 jutaan. Karena kalau kita lihat dari spesifikasinya sendiri, di harga 2 juta itu udah lumayan mumpuni banget. Spesifikasi yang ditawarkan dari si Redmi 10 ini, doi punya chipset MediaTek Helio G88. RAM-nya bisa kalian pilih, ada yang RAM 4GB atau 6GB. Panelnya IPS Full HD+, dual speaker, dan belum lagi refresh rate-nya yang udah 90Hz. Udah deh, terbaik menurut gua mah di harga 2 juta. Buat main game, HP ini waktu gua siksa main game itu menurut gua sangat powerful di kelasnya. Ingat ya, di kelasnya. Kalau dilihat dari harganya sih, ini kelas entry level. Dan bener aja, ketika gua tes main game Mobile Legends dan Free Fire, Redmi 10 ini masih sanggup main di setting grafik mentok kanan. Dan main lama juga asik. Sangat jarang gua nemuin frame drop. Dan ketika gua geber pakai game Call of Duty Mobile, dia bisa sanggup di grafik medium ya. Dan PUBG Mobile gua geber bisa mentok di grafik smooth ultra. Dan kenyamanan main game di HP ini tuh asik. Walau emang HP ini dalam kategori HP yang lumayan panas ya. Tapi untuk frame rate masih gua kategorikan stabil. Karena gua nggak sering nemuin HP ini frame drop. Walau HP ini agak panas. Jadi menurut gue untuk performa game buat bocil-bocil zaman now, main ML dan FF ya makanan kalian dah nih. Belum lagi kalau kita ngomongin refresh rate, panel IPS, dan dual speaker. Wah udah dah nih, HP nggak ada obat. Paket lengkap buat para bocil-bocil yang suka ngebacot tapi main kalah terus. Canda guys. Buat desain dan build quality-nya menurut gue ini HP udah cakep. Finishingnya oke. Walau jelas bahan yang digunakan ini masih polikarbonat alias plastik. Tapi feel dan looks ketika kita lihat ini cakep. Apalagi warna biru yang gue punya. GG udah ini. Digenggam juga termasuk dalam kategori solid, enak, dan pas di genggaman gue. Tapi siap-siap karena finishing warna di Redmi 10 ini mengadopsi warna metalik. Jadi ya siap-siap aja untuk bercak sidik jari ya di mana-mana. Dan untungnya juga Xiaomi nggak sepelit itu. Redmi 10 masih ada kok case bening kalau udah lama jadi kuning di paket pembeliannya. Ngomongin soal kamera, menurut gue HP ini ya bisa dikatakan wajar. Kenapa wajar? Ya wajar untuk harganya dan wajar untuk hasilnya. Tapi paling nggak kamera di HP ini tuh udah lengkap. Dia ada mode normal, mode ultra wide, mode bokeh, dan mode makro. Dibanding iPhone XR yang mahal, cuma punya satu kamera. Dasar Apple. Ya udah buat hasilnya nih gua unjukin ya, hasil foto dari kamera si Redmi 10.
Begitupun dengan perekaman videonya. Ya seperti yang gue bilang tadi, semua itu sangat wajar. Wajar untuk harganya dan wajar untuk hasilnya. Dan ini contoh hasil perekaman video di Redmi 10. Dan ini untuk perekaman video resolusi mentok di 1080p 30 fps Redmi 10. Nah, gue lihat langsung di layar kameranya sih, layar handphonenya sih ini geter-geter sih. Tapi detailnya jelas nggak tuh? Kalian nilai sendiri ya. Sama kualitas audionya juga kalian nilai sendiri. Ini warna hijaunya gimana nih? Warna hijau. Sip, fokusnya nggak terlalu cepet sih, harus gue sentuh dulu ini. Tuh. Oke. Tapi kok hijaunya nggak terlalu hijau ya di layar kameranya ya? Sip. Oke. 1080p 30 fps. Dan ini mode kamera depan sama 1080p 30 fps juga si Redmi 10. Nih, hasilnya kayak gini. Kalian lihat untuk kestabilannya sih udah pasti kurang sih kayaknya. Hasil warna yang didapat warna kuning, warna putih. Kalian lihat sama hijaunya kali ya. Tuh, warna hijau. Langit gimana nih? Ini 1080p 30 fps. Oke, kesimpulannya menurut gua Redmi 10 ini masih dalam kategori HP terbaik harga 2 juta yang bisa banget buat kalian lirik. Tapi untuk minusnya menurut gua itu ada di NFC. Bukan NFC-nya yang lambat ya untuk ngecek saldo, tapi emang nggak ada fitur NFC di Redmi 10 ini. Dan satu hal lagi, HP ini tuh kayak yang gua bilang tadi saat review game. HP ini tuh berasa anget ke arah panas. Ya kalau dipakai main game lama tanpa pakai casing itu pasti berasa nggak nyaman. Tapi dibalik itu semua kata wajar yang sangat melekat di HP ini. Jadi terbaiklah buat harga 2 juta di HP ini. Oke, sekian review Redmi 10 dari gua dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Venga pamit. Bye.